Mungkin dokter masih ingat pernah berhubungan dengan perempuan itu sebanyak berapa gitu, seberapa banyak gitu Di mana? di Indonesia? Ya itu saya bilang ya minimum ya 200 lah. Pernah berhubungan dengan minimum 200. PSK di Indonesia minimum 200 perempuan. Pernah berhubungan pada dengan dokter? Iya. Zaman dulu, mas sekarang aja itu banyak yang. Loh, sekarang masih mempunyai masih banyak tuh cewek yang ada yang nulis surat 6 halaman untuk menyatakan cintanya. Menyatakan cinta ke dokter saat ini? 6 halaman. Di usia 85 tahun, 85 tahun ini? Iya, itu ada. Jadi sebenarnya perempuan pun juga ingin mencoba dengan berbagai ukuran gitu. Iya, dengan ganteng tahu-tahu baru 1 menit udah meleleh buat apa? Ganteng tapi baru 1 menit udah ambiar, gitu. Iya. Udah keluar gitu, udah banjir. Iya. Untuk apa gitu dok ya? Untuk apa gitu ya? Nah, iya. Oke, kita mulai dok. Ini mau nanya apa ini? Tentang santai. Ya santai. Tidak menjurus ke partai-partai dok. Kita bicara seks. Ya, kita bicara seks saja ya. Aku lebih tertarik menggali tentang kehidupan seks dari dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat mereka dimanapun yang sedang berada, dan hari ini kembali lagi saya datang ke rumah beliau, Dr. Susilo Tur, yang berada di wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Hari ini saya cukup tertarik ingin berbincang-bincang dengan beliau lagi, yang dimana beliau pernah menceritakan pernah disuntik semacam obat antibodi ya, yang menyebabkan beliau ini menjadi tahan terhadap serangan HIV atau semacamnya gitu dok ya. Betul dok ya? Iya. Kameranya ke sana dok. Sakitnya sakit apa gitu loh. Oh gitu ya. Siap. Jadi waktu saya kecil itu ceritanya seperti apa dok? Cerita lengkapnya ini seperti apa sebelum dokter disuntik? Iya, saya gini loh, saya kena penyakitnya dulu. Oh gitu ya. Jadi saya sejak kecil itu kan melarat. Bapak saya meninggal itu saya dalam keadaan melarat. Maka saya dari 5 saudara laki-laki itu paling pendek. Paling kecil ya dok? Kalau Pram waktu dia lahir, bapak lagi jaya-jayanya. Itu loh. Yeah. Saya lahir itu lagi melarat-melaratnya. Jadi untuk bisa hidup, saya itu harus setiap hari cari makan. Makan saya yang utama itu cari ikan di kali Lusi. Bawa 2 ketupat, saya taruh di leher ini. Ketupat itu segi 4, namanya kopo. Itu bisa mengisi banyak. Kopo itu bentuk ketupat itu. Kalau udah penuh, itu saya bawa pulang, 1 kopo saya jual, 1 saya bawa pulang untuk makan 1 keluarga gitu loh. Itu dongeng gitu. Karena sering berbulan-bulan gogo itu mandinya di kali, nggak ada sabun, nggak ada apa. Kemudian saya kena penyakit kulit yang namanya patek. Oh paten gitu ya. Patek kalau bahasa asingnya itu frambosia, karena merahnya itu kayak buah prambors. Oh, frambosia. Nah itu. Saya sakit itu bahkan kata juru rawat yang obati saya itu ada kaki saya tulangnya udah bengkak. Tulang muda saya udah bengkak karena penyakit itu. Oh, nah, iya. Nah itu di Blora waktu itu belum ada banyak dokter. Kalau sekarang kan kemana-mana banyak. Juru rawat, namanya Pak Loso. Pak Loso itu melihat penyakit saya nggak sembuh-sembuh, saya sampai nggak naik kelas itu, terus disuntik obat anti penyakit menular. Obat paten itu. Kalau menurut ceritanya benar apa enggak itu yang menemukan juga orang Inggris, seperti juga penicillin Fleming, ya mungkin sekitar tahun 45. Kalau penicillin itu sekitar 1949. Penemuan obat itu ya dok ya? Iya, penemuan itu. Nah, itu saya disuntik obat Neosalvarsan. Nah ini ingat saya, Neosalvarsan namanya. Neosalvarsan. 2 digit lebih rendah dari penicillin. Iya. Dia bilang ini kalau cocok cepat sembuh kamu, tapi kalau nggak cocok ya nanti lihat sendiri akibatnya. Tapi saya tahu akibatnya itu darah bisa beku. Oh, bisa. Dan di dunia ini sepanjang yang saya tahu, pengalaman dan baca-baca buku, itu ribuan orang juga di samping yang
selamat jutaan, ribuan juga orang mati karena nggak cocok. Karena disuntik obat itu, Dok? Iya, Oh. baik neosalvarsan maupun penicillin. Oh, gitu. Saya lihat sendiri teman saya itu namanya Farida, maksudnya dokter, yaitu temennya sendiri yang dinas malam, supaya sembuh total dia disuntik penicillin supaya total sembuhnya, karena besok mau pulang. Yaitu disuntik 6 jam kemudian dia ngeblak Meninggal. karena daya beku gitu. Oh. Jadi Pak Noso itu juga dia sendiri ragu-ragu mencoba itu, saya itu bisa sembuh atau mati gitu. Tahu-tahu sembuh. Nah, itu sembuh. Efek yang paling jelas yang dia katakan waktu mau suntik, yaitu saya itu badan saya jadi kuat anti segala penyakit kotor, Termasuk HIV. termasuk HIV gitu. Oh. Kalau HIV itu kan penyakit abad 20 itu. Iya, Dok. Kalau Tapi Raja Singa, sipilis itu kan sudah sejak dulu. iya. Gitu. Tapi memang benar-benar ya, obat itu mempunyai dampak yang luar biasa untuk dokter. Iya, buktinya saya rasakan sendiri. Saya rasakan sendiri. Teman-teman, jadi Dr. Susilotur ini merupakan adik ya dari sastrawan Indonesia, Pramudia Anantatur. Selain dikenal sebagai lulusan doktor universitas di Uni Soviet, beliau ini juga mengurusi ya perpustakaan Pataba yang saat ini juga berada di dalam sini ya, Dok ya. Iya. Nah, untuk cerita selanjutnya, Dok, dengan sudah disuntiknya obat tersebut, apakah dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan seksualitas dokter ini mengalami sedikit gangguan atau barangkali tidak ada dampaknya sama sekali dari obat itu sendiri? Sama sekali nggak ada gangguan, tapi justru keberanian. Oh, begitu, Dok? Iya. Berarti nggak ada efek sama sekali ya tentang untuk seksualitasnya sendiri? Ya, efeknya itu bukannya negatif tapi positif. Nah, itu yang membuat saya berani. Nah, Malah positif deh ya dampaknya positif berani. Oh. Sekarang kasih contoh begini ya. Ya kan udah cerita apa kapan itu ya kepada orang juga. Pram itu pulang dari Pulau Buru, istrinya sendiri udah ngomong, Mas Pram itu udah loyo. Mas Itu Pram karena maksudnya kakak? ya karena terlalu lama di penjara itu kan efek sampingannya adalah ketidakberesan alat Vital. kencingnya, alat vitalnya. Lah itu gitu ya. harus dioperasi prostat. Lah itu Pram dioperasi, habis operasi impoten dia, tahu umur 55. Oh. Pak Kusala itu di penjara 10 tahun. Nggih. Juga kena prostat. Itu efeknya semua laki-laki gitu rata-rata. Iya, iya. Yang lama tidak kontak dengan wanita mesti kena. Jadi penjara mau main sama siapa? Tembok apa main apa? Nah itu Pak Kusala 10 tahun. Di penjara, Saya iya dioperasi di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Tahu ya Rumah Sakit Fatmawati? Hilang juga umur 65. Saya 75 kena prostat karena saya cuma 6 tahun di penjara. Di penjara ya. Nah, karena kena juga. Efek nggak pernah berhubungan dengan istri. Iya ya itu saya kemudian kena juga itu Tahun 7. prostat 75. Umur 75. Oh, pada saat umur 75 ya. Nah itu. Setelah itu, Dok? Ya saya jalan yang satu-satunya ya pakai kateter. Tahu ya? Tahu-tahu. Nah itu kateter kemana-mana saya berobat, ke Depok, ke Boyolali, ke sini. Blora itu di daerah Wonosari itu ada namanya Beleduku, di rumah sakit Blora di Semarang. Iya. Nggak sembuh. Iya. Sekalinya saya itu kok ditanya lagi, sekarang kamu mau apa ini? Saya mau coba di Bojonegoro, bukan di Solo. Kalau Solo kan penuh, karena daerah kota besar kan. Iya. Nah itu keberuntungan saya di situ. Dengan umur 75 saya dioperasi di Bojonegoro. Tahu-tahu dokternya yang namanya kemudian saya udah kemarin cerita sama dengan teroris Malaysia yang ditembak mati di Malang itu, Dr. Ashari. Tahu tuh Bojonegoro itu hebat.
Oh gitu ya. Rumah itu namanya juga bekas komandan divisi Ronggolawe, Jawa Tengah itu. Pernah dengar ya? Rumah sakit itu namanya punya alat modern yaitu laser. Untuk operasi dok ya? Ya operasi. Nah, saya itu operasi laser itu dipantau melalui TV. Oh iya iya iya. Ya disuntik dulu antibodi. Iya. Nggak terasa sakit. Jadi saya lihat diodet-odet kayak apa itu. Nah, waktu sembuh dia bilang, waktu selesai dia bilang, waktu dibawa ke ruangan, saya tidur istirahat dulu. Iya. Kalau sembuh nanti Anda kayak umur 18. Gitu. Umur 75. Seksualitasnya maksudnya dok? Iya, umur 75 jadi kayak umur 18 kalau habis disuntik gitu. Efeknya gitu dok? Iya, nah itu ya ternyata ya terbukti. Malah jering gitu ya, malah terbukti. Ya nggak perlu diceritakan sampai detail. Oh gitu ya dok ya. Jadi sama-sama tahu aja lah. Sama-sama tahu ya. Jadi memang setelah disuntik obat itu, Neosalvarsan namanya. Ya, Neosalvarsan. Nah kemarin itu ada tamu. Ketika saya cerita itu, obat apa Pak? Neosalvarsan. Dicari di Google. Ya. Ada. Wah ada Pak, saya tak cobanya suntik. Loh jangan. kalau kamu disuntik bisa mati. Kalau kamu kena paten baru itu. Jadi harus ada syaratnya. Pemakaian obatnya itu ada syaratnya dok? Iya harus ada syaratnya, yaitu sakit thrombosia atau paten. Dan Anda kan tahu, Raja Singa tahu kan efeknya. Tahu pertama kali diketemukannya penyakit sipilis. Ya. Ada dua teori. Yang pertama itu diketemukannya pertama kali di Cina. Yang kedua katanya di Amerika Latin. Ternyata orang-orang Cina dulu itu sering endehoy dengan babi. Dengan babi. Jadi penyakit itu asalnya dari babi. Oh iya. Yang kedua dari bison. Amerika Latin kan bukan sapi tapi bison. Nah itu. Jadi penisilin secara sejarahnya yang saya tahu sampai sekarang itu asalnya dari Tiongkok, dari babi. Kalau dari Amerika Latin itu dari bison. Dari bison gitu ya. Oke, jadi dokter tahu banyak ya sejarah obat ini gitu. Ya saya itu karena seneng baca. Jadi tahu gitu dok ya? Iya tahu segala macam. Dan saya kasih tahu, waktu saya pindah ke Jakarta itu umur saya 13. Itu Pram punya perpustakaan. Nah, kalau saya lagi nganggur siang itu ya lihat di perpustakaan. Nah itu istrinya Pram yang pertama ngomong sama Mbak Yu saya. Panggil saya itu si Cus. Nama saya Susilo, panggilan Cus. Si Cus itu jangan boleh baca buku yang namanya buku kebidanan. Loh, kenapa dok? Ada seperti itu? Nah di situ kan isinya kan tentang masalah seks, kebidanan. Jangan boleh itu. Tapi kalau mereka tidur malam-malam saya masuk perpustakaan baca buku. Baca buku yang tidak boleh dibaca itu. Iya. Makanya saya kelas berapa itu nggak naik kelas karena terlalu ngantuk di kelas. Sering baca buku yang sering baca buku terlarang itu ya. Buku terlarang gitu. Dongengnya begitu. Dongengnya begitu ya dok. Tapi memang sampai saat ini setelah ataupun semenjak ya dokter disuntik obat yang tadi dok apa tadi? Neosalvarsan. Nah, itu dokter terhindar ya dari HIV, AIDS gitu ya dok ya. Dan malah makin jreng. Powernya naik sekarang. Enggak mas, kalau HIV itu kan penyakit yang diketemukan baru. Iya. Itu sebenarnya ada gejala lain dari para penciptanya itu. Kalau tadi saya bilang sipilis itu kan dari babi sama bison. Kalau yang baru ini gini mas, kalau hal itu dilakukan dalam keluarga, ya kan Nabi sendiri pernah bilang itu, jangan melakukan hubungan persetubuhan kecuali dengan alat reproduksi. Belakangan itu kan ada popularitas
orang melakukan endoho itu Seksualitas, bukan hanya dengan alat reproduksi, Iya. tapi juga dengan anus. Iya betul. Nah kalau dilakukan dalam keluarga, seperti orang-orang Armenia, bangsa Armenia tahu? Tahu dok. Nah, di sana itu yang terkenal dengan gunung apa itu mendarat terdamparnya bahtera Nabi Nuh. Gunung apa ya dok? Kaukasus, bukan, gunung apa itu? Gunung Ararat. Lupa aku dok. Itu nggak jadi masalah karena dalam keluarga. Oh iya iya. Kalau yang di dunia sekarang HIV itu karena dilakukan antar negara, antar wanita, nah itu efeknya itu percampuran zat itu loh yang menyebabkan. Begitu ya dok? Ya itu HIV yang belakangan ini. Yang belakangan. Seperti yang dikenal itu pemain basket orang Amerika itu, kan orang yang pertama kali ngaku kena HIV kan orang pemain basket itu. Nah itulah. Kena penyakit kelamin itu ya dok? Ya penyakit kelamin efek daripada main bukan dengan alat reproduksi aja. Kalau dengan keluarga mas nggak apa-apa karena zatnya sama, satu macam. Iya iya. Kalau orang lain kan campur zatnya, nah zat inilah yang menimbulkan penyakit. Itu sepanjang yang saya tahu gitu. Oke, jadi panjang juga ya ceritanya dok ya? Oh cerita ilmu kebidanan banyak tahu saya. Oke, nah begini dok. Maaf ini, dokter di usia yang sekarang berapa dok? 76 ya sekarang. 85 sebentar lagi 86. Nanti tanggal hari lahir saya mau Mas Andika itu yang ngikuti saya terusin dulu. Itu mau dikirim ke luar negeri film yang dia buat. Oh begitu. Ya. Terus yang hari kedua 18 ada teman dari Tulungagung yang pernah saya bicara di sana 5 hari, juga tanggal 18 mau datang. Kalau 17 kan hari ulang tahun saya, Februari nanti. Oh Februari ulang tahunnya dokter. 17 itu nanti Susilo. 86 saya. 86 pas. Iya, sekarang 85. Sekarang 85 ya. Masih seger buger gitu ya dok? Ya nggak tahu lah. Saya rasanya sih. Ya kalau mati ya mati aja, saya udah siap. Nggak maksudnya nyawa itu kan kita utang kan, hanya namanya make. betul dok. Yang punya kan bukan kita. Iya, yang punya yang di atas dok ya. Iya. Di usia yang ke-85 sekarang, itu efek obat itu apa masih strong dok? Ya buktinya sampai sekarang ya saya jadi pemberani karena itu. Hidup harus berani. Hidup harus berani. Menang kalah lain lagi. Oh gitu dok. Cuma orang-orang yang berani yang bisa menaklukkan dunia. Oh gitu dok. Iya. Kalau Pram menyebutkan 3/4 dunia. Oh. Tapi saya sebut dunia aja. Oke, begini dok. Kembali lagi ke obat tadi. Nah, setelah dokter disuntik obat antibodi seperti itu ya, sembuh gitu ya? Ya, dalam tempo kurang dari 1 bulan. Sembuh ya. Nah, apakah setelah disuntik dokter obat itu, dokter Susilotur ini pernah melakukan hubungan seksual mungkin dengan orang lain selain istri mungkin? Ya sebelum kawin saya udah main itu. Oh, udah melalang buana di dunia percintaan. Pertama kali itu saya umur 17. Tahun 50 saya berangkat ke Jakarta itu kan dulu kereta api Surabaya Jakarta itu 2 malam. Surabaya jam 6 pagi, nginep di Semarang jam 6 sore. Gitu ya? Besoknya jam 6 pagi berangkat ke Jakarta sampai sana jam 6 sore. Dulu 2 hari Surabaya Jakarta itu. Nah, saya nginep pertama kali bertiga dengan kakak ipar, suaminya Mbak Yu saya itu di Hotel Semarang. Oh gitu ya, main? Nginep. Bukan. Nginep pertama kali di hotel tahun 50 itu. Tahun 54 Mbak Yu saya yang di Blora, adiknya yang TBC tadi, itu kawin. Nah, saya datang lagi ke Blora, naik kereta api. Pulang nginep di hotel itu. Lah itulah pertama kali ada wanita liar masuk kamar saya. Oh, seperti PSK gitu ya sekarang ya? Iya. Tanpa izin. Tanpa izin ya? Iya. Kemudian dokter langsung mau? Bukan, dia yang
Dia yang mulai kok. Oh, dia yang ngajak. Iya. Dan dokter menikmati juga. Nah itu saya kayak terbius itu. Oh, pertama kali dulu melakukan. Iya itu di Semarang, di hotel Semarang itu. Itu posisi sudah disuntik obat itu dok ya? Ya itu sudah itu. Sudah itu ya. Nah setelah itu apakah pernah bergonta-ganti karena mungkin saya ya iyalah. Aku yakin ini aku nggak akan berpengaruh kok dengan obat itu. Aku berganti-ganti terus dok ya. Seluruh Jakarta tempat pelacuran tuh masuk. Oh, dokter sudah coba semua, dokter sudah coba semua. Ya itu yang namanya nakal Jakarta itu. Apa namanya itu? Yang di depan Jatinegara itu Rawa Bangke, terus jadi Rawa Kembang, Gang Hauber yang kemudian jadi Gang apa Sadar, Kalijodo. Masuk di situ dok? Semua sama masuk ke Tanjung Priok itu kan istilahnya kan Cina kan berpagar bambu, Rusia berpagar besi. Ya, gitu. Kalau di Tanjung Priok itu berpagar seng. Kebun bawang misalnya. Iya. Oh, saya udah masuk. Karena udah yakin ya, karena sudah obat itu iya. Dan ternyata memang benar. Benar ya, nggak ada efeknya sama sekali. Nggak ada. Mungkin dokter Sus ingat pernah berhubungan dengan PSK atau perempuan lain, ada berapa gitu mungkin ingat? Ya kan banyak kan PSK yang murah dulu zaman itu saya ingat ada yang 25 rupiah, ada yang 50 rupiah, ada yang uang tindak Solo panggilan aja 100 rupiah. Warga PSK dulu ya? Waktu itu. Itu uang Indonesia masih mahal, Mas. Zaman dulu ya? Iya. Tahun berapa itu, dok? Misalnya tahun ini ya, tahun saya dibebaskan dulu. Iya. Mau bebas itu, uang dolar itu masih 3,5 rupiah. Dulu ya? Bahkan tadinya 2 rupiah, 2 gulden Belanda, itu 1 dolar. Kalau pound sterling 6 rupiah. Nah, harga PSK saat itu sudah berapa dok? 25 rupiah? Iya. Hitung aja berapa itu. Iya. Oh, mahal juga ya dulu dok? Ya, termasuk mahal. Tapi dokter Swin punya duit gitu? Ya punya duit lah. Penulis ya? Saya pulang dari Rusia itu bawa uang. Kan ada pernah dengar Benedict Anderson, Indonesianis dari Amerika, itu kayak saudara. Saya itu sering dikirimi uang. Gitu ya. Terus ini penulis Rusia yang pindah ke Belanda itu, Wertheim, itu teman saya. Terus dari Amnesty Internasional, Hamburg, kirim duit juga. Sering ngirim duit. Terus ini termasuk ini Theo. Kakak adiknya Theo itu sama Charles siapa namanya itu? Bukan Charles, satu lagi siapa namanya itu? Theo sama itu sering ngirim uang. Jadi dengan uang kira-kira 500 dolar saya itu pulang ke Indonesia. Dulu ya? Iya. Nah itu duit kalau nggak saya di kantong ya dirampas. Itu saya sudah punya kesadaran, Mas. Uang itu saya masukkan ke lengan jaket saya. Jaket saya itu buatan Jepang, itu anti air. Iya. Tahu, waterproof. Ya, waterproof. Itu saya lubangi duit saya masukkan situ. Kalau enggak ya dirampas oleh petugas. Iya, dulu kan ya. Saya kan bawa mesin tulis sama ini, Mas. Satu lagi itu Kodak, itu nggak boleh diambil. Sepatu saya buatan Perancis nggak boleh dibawa pulang. Iya. Nah itu. Uang itu juga saya masukkan itu, makanya selamat. Banyak duit dari pulang dari Rusia ya. Iya. Wah, ini kesempatan ini untuk teman-teman kan banyak. Mereka kepengennya itu saya nggak usah pulang. Oh gitu ya. Baik aja ke Belanda atau ke Jerman itu disuruh. Itu si Wertheim itu kan kenal baik sama Pram. Pram kan pernah di negeri Belanda ya. Iya. Jadi dokter Sus udah nggak kesulitan lagi untuk bayar wanita nakal saat itu. Iya. Ya. Karena duit ada. Kalau Excel itu ya gampang, itu sudah banyak teman yang akan dukung. Tapi tetap saya akar rumput saya kan Indonesia, Blora. Makanya saya sering sebut Blora yang Blora, saya Blora yang blow on dan Nora.
Saya ketinggalan zaman, 54 tahun saya meninggalkan Blora. Iya. Di luar negeri kepengen makan tempe aja nangis, Mas. Saking rindunya tanah air. Iya. Sekarang nggak tahu, barangkali saya makan tempe ya nggak doyan. Mungkin dokter masih ingat pernah berhubungan dengan perempuan itu sebanyak berapa gitu, seberapa banyak gitu Di mana? di Indonesia? Ya itu saya bilang ya minimum ya 200 lah. Pernah berhubungan dengan Minimum 200. PSK di Indonesia minimum 200 perempuan. Pernah berhubungan dengan dokter? Iya. Dan dari efek obat itu tidak berpengaruh sama sekali? Nggak kena. Nggak kena ya? Nggak. Berarti luar biasa. Saya kan di samping itu kan memelihara kesehatan, banyak minum, waktu banyak dulu makan yang bergizi. Waktu itu apakah sudah ada alat kontrasepsi seperti kondom gitu, Dok? Alat kontrasepsi? Saya nggak tahu waktu itu. Nggak tahu ya? Jadi udah los gitu aja ya? Iya. Dan lagi ya gitu lah. Kebanyakan bahkan saya itu ada yang bayar, tapi banyak juga yang saya malah dibayar. Jadi hubungan saya dengan wanita bukan saya tertarik sama dia, tapi kebanyakan dia yang tertarik sama saya. Saya nggak tahu. Saya itu kalau sekarang namanya apa? Kalau dulu namanya itu camera face. Saya itu jelek, tapi kalau di foto ganteng. Ganteng gitu ya. Kalau jadi, sekarang apa? Fotogenik ya? Iya, betul. Nah itu. Banyak saya kelebihan saya itu di situ. Iya, banyak perempuan yang tertarik dengan dokter. Iya. Ganteng gitu ya. Iya, lihat aja kalau Anda kepengen lihat zaman muda saya, beli aja buku saya Dari Blora ke Rusia. Itu di belakang ada gambar saya waktu masih muda. Wah, orang lihat ya. Dari Blora ke Rusia. Nggak usah yang zaman dulu, mas sekarang aja itu banyak yang. Loh, sekarang masih mempunyai. Masih banyak tuh cewek yang ada yang nulis surat 6 halaman untuk menyatakan cintanya. Menyatakan cinta ke dokter saat ini. 6 halaman. Di usia 65 tahun, 85 tahun ini? Iya, itu ada. Kemarin tuh ada tamu dari Randu Belatung sama dari Lamongan. Dari Lamongan. Dari Lamongan itu biasa kalau ke sini saya ajak foto bareng buat kenang-kenangan. Oh, foto yang bareng. Pertama gitu. Orang Randu Belatung. Foto 6 posisi. Ya, kan saya udah bilang ya. Iya. Victory, cinta, perjuangan, makan minum yang kenyang, dan menulis adalah karya keabadian. Menulis adalah karya keabadian. Itu tujuan terakhir dari saya. Pokoknya itu kalau Anda pernah hidup, Anda harus punya karya. Gitu. Sebentar dok, kalau Anda pernah hidup berarti Anda harus punya karya. Iya. Aduh, saya bukti untuk inilah generasi yang akan datang. Iya. Nah itu saya kan foto sama dari Randu Belatung selesai. Ini yang kedua, itu bisik-bisik. Gitu. Anda kok menarik sekali. Nah itu tangan saya itu malah disenggolin ke sugengnya. Oh gitu. Disenggolin mas. Loh ini bagaimana mas? Kapan-kapan saya tak kesini ya. Sugeng susu. Itu orang dari Lamongan. Susu gede. Itulah itu buktinya mas. Tapi kalau dia nanti coba tutup mas. Apa? Oh itu ya. Bentar. Masuk nanti. Oke. Oh iya. Geragas dia. Geragas ya dok ya. Siap. Oke siap. Seperti ini. Itu padahal sudah umur 85. Sudah kayak begitu. Tetap karismatiknya tinggi ternyata. Enggak tahu itu urusan mereka. Nah untuk urusan ranjang sendiri dok, dalam berhubungan badan ini dokter masih kuat saat ini? Masih yes bener apa enggak ini dok? Kalau secara fisik ya lemah, tapi secara seks gairah tetap tinggi. Tetap tinggi ya dok ya. Mungkin dalam seminggu dokter bisa berhubungan berapa kali? Enggak, kalau masalah itu kalau saya mau ya sampai 1 malam. Oh begitu dok? Iya, bukan semenit 2 menit mas. Oh gitu? Iya kan kita kendalikan. Maksudnya durasinya itu dok ya? Durasi mainnya itu ya? Iya. Bisa semalaman dokter? Bisa semalaman main? Iya bisa. Semalaman dan berhari-hari. Serius dok? Serius? Loh kenapa nggak serius? Bisa semalaman dan berhari-hari? Iya. Tinggal mau aja. Kira-kira ibunya ada waktu apa enggak? Kan kita lihat kan. Misalnya saya santai, pulang santai kalau dapat
kardus banyak, botol banyak kan hati seneng. Oh, gitu dok ya. Hati seneng, gembira, bahagia gitu. Dapat rezeki banyak gitu ya dok. Iya. Luar biasa. Tapi memang luar biasa sekali apa cerita masa lalu dari dokter Sus ini gitu loh. Menginspirasi banyak orang untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Karena saya kan udah cerita di itu loh, mana itu Rawa Bangke. Suatu kali saya kan iseng-iseng muter tuh. Monggo mas, mampir. Kok saya tuh sering kesini kok nggak pernah lihat orang seperti Anda. Monggo. Serius dok? Iya, masuk ke kamar. Ditawari untuk seks? Iya. Berhubungan badan? Bukan saya yang bayar, dia ngasih duit. Loh, percaya apa? Serius ini dok? Serius ini? Lah aku kok serius malah kepingin. Maksud saya ngarang? Iya. Saya pengarang tapi ini benar. Kan Anda tanya serius. Maksud kita sebagai laki-laki aku malah kepengen iri dengan dokter Sus gini loh, yang memiliki karismatik tinggi gitu dok. Nah iya kan saya kemarin cerita tentang yang di Bojonegoro itu, ingat nggak? Iya iya. Ya itu masuk bohong. Iya. Biasa bohong. Orang dulu rawat kok malam-malam. Iya iya. Kateter dicabut, dikenyap. Sampai muntah. Burungnya dikenyot. Iya di empat. Sampai muntah. Iya. Karena mungkin dia saking tertariknya dengan dokter Sus ini. Iya. Itu namanya pencuri seks. Pencuri seks. Ya seperti tahun tadi itu loh 54 di Hotel Semarang. Itu kan masuk menutup pintu dengan pantat. Oh gitu. Bukan dengan tangan, Pak. Terus dia nyerbu saya. Yang pertama kali dipegang jempol kaki saya. Jempol gini terus dia naik ke atas ranjang. Saya itu terbius mas. Nah itu kan saya ketakutan. Besoknya kayak apa ini kalau ditegur sama pemilik hotel kan? Iya iya. Wah bener, saya buang itu. Tadi malam siapa itu? Ditegur. Iya iya. Saya kan udah ketakutan. Iya. Tahu-tahu apa mas? Dia ngeluarin duit. Dikasih sama wanita itu. Disuruh untuk menghasilkan dokter. Iya. Dikasih supaya boleh masuk kamar saya. Jadi dia mungkin sudah mengintai di luar hotel saya itu. Iya iya. Makanya begitu saya masuk tuh dia ngikuti, minta izin sama pemilik hotel itu. Luar biasa. Jadi saya ditanya itu takutnya bukan main, wah ini mau diapain saya. Tahu-tahu dia ngeluarin duit dikasih si wanita itu. Iya iya. Ternyata dokter itu tua-tua keladi gitu ya. Makin tua. Nggak tahu, itu urusan orang lah. Tapi faktanya dari cerita dokter itu seperti itu, gitu loh. Tapi ya buktinya saya umur panjang karena saya memelihara kesehatan. Iya. Playboy yang terkenal di dunia pertama kali itu orang Itali. Iya. Satu hari katanya minimum 10 wanita yang dikontak. Begitu ya. Satu hari itu 10 orang. Dikontak dengan wanita yang berbeda. Dalam artian untuk berhubungan seksual gitu ya. Ya itu karena dia memang disebut playboy dunia, tapi umur 28 udah mati. Udah meninggal ya. Iya, karena terlalu memaksakan diri. Sedangkan dokter yang pernah kontak berhubungan badan dengan lebih dari 200 ya, perempuan tetap masih bertahan, alhamdulillah sehat sampai dengan usia 80 tahun. Sesuai dengan aturan kesehatan. Luar biasa ya. Tidur cukup, makan cukup bergizi, kan gitu ya Mas. Terutama minum air. Minum air putih. Air putih hangat. Saya begitu bangun tuh minum air. Dan berapa biasanya 4-5 gelas ya macam-macam. Yang kopi, yang susu, yang air putih. Saya minum putih hangat. Tiap hari. Teman-teman aku itu yang utama harus banyak minum. Banyak minum ya. Untuk menjaga seksualitas. Ya, itu untuk menjaga kebersihan ini. Alat vital itu. Alat vital ya. Bung Karno itu waktu meninggal kan bengkak. Alat karena ginjal, berarti kurang minum. Kurang minum, ya. Bung Karno, pernah denger nggak? Tuh, pernah itu kan Presiden Republik Indonesia. Ya, dia juga playboy tapi nggak bisa ngatur, gitu ya, kesehatannya. Baik. Dan memang
dokter sampai sekarang masih memiliki itu ya, hasratnya tinggi gitu dok ya. Kalau berhubungan bisa semalaman gitu dok ya. Bahkan sampai besok. Tergantung moodnya ya. Kalau moodnya baik, bahagia gitu, bisa lama ya dok ya. Kalau saya mungkin 10 menitnya wis tepar aku dok. Biasanya orang ya 50 menit selesai. Betul. Dan dokter bisa sampai semalaman. Ini kan di luar apa ya? Di luar konteks. Iya, di luar konteks ini dok. di luar umum gitu loh. Iya dok ya. Ternyata besar juga ya pengaruh obat itu dok ya. Besar juga efeknya terhadap diri dokter obat itu gitu. Iya. Padahal ya wanita tuh pilihannya kan macam-macam. Jangan dikira semua yang ganteng dia mau, enggak mas. Saya itu punya teori. Anda wanita loh senang kayak apa itu menara Pisa. Oh, menara Pisa ya. Wanita juga kepengen yang menara Pisa itu kayak apa? Menara Eiffel. Iya, menara Eiffel. Prancis itu kan kakinya 4. Iya. Menara Ostankino di Moskow itu kakinya 3. Apa ini? Maksudnya ini apa dok ini dok? Itu kelebihan dan kekurangan laki-laki itu di situ. Dia menara kaki 4, kaki 3, menara Pisa, atau pagoda dan di Thailand dan sebagainya itu, atau jamur barat yang baru belum mekar. Itu kan tahu nggak? Yang masih kuncup? Nah itu kan gede, tuh batangnya kecil. Itu wanita juga milih kira-kira yang jangan bukan cuma yang ganteng aja. Jago bodyguard, body builder. Iya, yang besar badannya. Itu cuma besar badannya, lemah mas, lemah. Karena sering ngangkat yang berat itu, ini terbuka. Jadi malah efeknya itu kemaluannya jadi lemah gitu ya. Iya lemah, tapi badan sih boleh. Boleh ya. Itu kenyataannya begitu. Dan kenyataan. Jangan kerja yang terlalu keras yang membuka kesempatan untuk ini terbuka. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya perempuan pun juga ingin mencoba dengan berbagai ukuran gitu. Iya, ganteng tahu-tahu baru 1 menit udah meleleh buat apa? Ganteng tapi baru semenit udah ambiar gitu. Iya. Udah keluar gitu. Iya. Untuk apa gitu dok ya? Untuk apa gitu ya? Nah, iya. Perempuan ternyata juga pengen yang kuat, yang strong gitu ya. Iya. Saat berhubungan badan. Sesuai kemauan dia. Kan gitu Anda tahu yang namanya mod tahu? Apa itu dok? Itu kan singkatan. Bamboo split. Iya. Terus apa? Dagidak. Tahu dagidak? Tahu dog enggak? Iya. Nah itu gaya dagidak. Anjing. Gaya anjing. Ya itu kayak itu semua kan ada gaya ini menyembah. Iya. Tahu ya? Ini aduh aku pikiran jadi traveling kemana-mana ya di kamu. Gini mas, dokter. Saya itu punya dikasih buku. Ya. Itu tokoh Blora itu orang Katolik sekarang tinggal di Semarang udah pensiun. Ya. Namanya Pak Parwadi. Saya dikasih buku bagaimana itu supaya kuat. Namanya, supaya senjata laki-laki kuat. Iya. Dan jangkrik. Mister P-nya kuat gitu ya, Mister. Ada bukunya, jangkrik genggong. Apa itu dok? Buku. Maksudnya diajari bagaimana itu supaya kuat. Nah, ada nggak mungkin? Nggak mau minjem pak? Nggak. Ada bukunya. Teman-teman, jadi kita dipinjemin buku supaya Mister P kita kuat ya, biar strong berhubungan gitu dok. Iya. Jadi Anda supaya kuat. Lebih kuat ya? Iya, itu ada bukunya, itu tokoh Blora loh. Nanti saya pinjemin dok. Saya pinjam baca bentar aja. Boleh ya? Ada bukunya. Ada ya? Saya ambilin, mau saya siapin loh. Oh gitu? Gampang ambil. Oke, nanti saya pinjam dok, biar aku lebih strong gitu loh dok. Ada caranya supaya laki-laki jadi kuat. Jadi kuat ya. Ini sangat menggairahkan ini. Karena bagaimanapun juga dok, laki-laki itu kan imajinasinya, otaknya itu pasti berhubungan dengan seksual, betul nggak dok? Terus pasti kita lahirkan juga karena seks. Iya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri ya kalau kita memang butuh akan seks gitu dok ya. Baik, terima kasih. Mungkin obrolan kita cukup sampai di sini dok. Terima kasih banyak sudah. Silakan aja kalau perlu yang lain juga ada.
bicara apa aja saya layani. Baik, dokter cukup familiar dan cukup welcome terhadap semua tamu, termasuk saya yang teman-teman, aku diterima sekali ya, diterima dengan sangat baik, oleh beliau. Banyak sekali yang akhirnya menjadi bahan ya untuk membuka pikiran saya tentang kehidupan masa lalu yang berdampak ke masa sekarang ini, dari seorang Dr. Sus yang memiliki pengetahuan lebih ya di masa lalu. Terima kasih dokter, mudah-mudahan panjenengan selalu sehat. Silakan aja. Selalu sehat, selalu semangat gitu. Kita ngomong tahu-tahu besok mati ya nggak tahu. Gitu ya. Matur nuwun kula. Monggo. Yen pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.